Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar anak soleh-soleha? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu anak-anak ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan belajar tentang meyakini adanya hari akhir anak-anaknya. Apa tujuan kita belajar tentang hari akhir? Yang pertama, meyakini kebenaran tentang adanya hari akhir dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan pengertian hari akhir. Yang ketiga, menjelaskan pengertian tentang hari akhir. Yang keempat, sikap mawas diri sebagai wujud perilaku beriman kepada hari akhir. Yang keempat, mengambil hikmah mengenai beriman kepada hari akhir. Ya anak-anak ya. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian hari akhir. Apa itu hari akhir anak-anak ya? Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan manusia atau hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Pada hari akhir, semua akan binasa, baik benda-benda yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya akan hancur. Tiada manusia satupun dan makhluk hidup satupun yang selamat pada hari itu anak-anak ya. Nah anak-anak, sudah tahu kan peristiwa ini? Peristiwa mengenai hari akhir banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran anak-anaknya ayah, seperti yang tertulis dalam surat Al-Qari'ah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauman yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ahnil manfus. Nah, apa artinya? Yang pertama, Al-Qari'ah, hari kiamat. Itulah hari kiamat yang mengguncangkan seluruh dunia ini. Yang kedua, Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Jadi, bumi bertanya, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauman yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai berterbangan. Karena semua makhluk hidup itu akan hancur. Bumi akan digoncangkan dengan guncangan yang sangat hebat. Yang selanjutnya, patakunul jibalul kalahnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Nah anak-anak, begitulah bayangan kiamat itu. Karena kiamat itu kita tak tahu, siapa yang tahu? Itulah Allah Ta'ala yang tahu tentang kiamat anak-anak ya. Yang kedua anak-anak, pembagian hari kiamat. Hari kiamat itu ada dua bagian, ada kiamat kecil dan ada kiamat besar. Yang pertama kita bahas dulu tentang kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Kiamat kecil adalah kiamat sugra, berakhirnya kehidupan seseorang manusia atau sebagian makhluk hidup yang ada di dunia. Contohnya meninggalnya seseorang. Kalau ada tetangga kita meninggal, berarti dia itu sudah kiamat kecil. Atau terjadinya bencana alam di suatu daerah, contohnya tsunami, gempa bumi, meletus gunung, banjir dan lainnya. Jadi mengenai kiamat sugra itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 108 yang bunyinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian anak-anak ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak akan mati. Semuanya akan mengalami kematian. Siapapun orangnya. Orang kaya, orang miskin tetap mengalami kematian. Karena kematian itu tidak bisa ditunda. Apabila Allah telah
menjanjikan kapan dia akan meninggal. Jadi terjadilah, tidak ada menunda waktu sedetik pun. Nah, itu adalah kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubra. Apa itu kiamat kubra, anak-anak? Kiamat kubra itu kiamat besar. Hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Semua makhluk hidup yang Allah ciptakan akan mati. Tidak akan ada yang hidup dan tersisa satupun. Kiamat kubra merupakan kiamat berakhirnya kehidupan di dunia ini. Pada kejadian ini, kiamat nanti akan diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Atau pertama kali malaikat Israfil meniup sangkakala, bumi akan digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Namun waktu terjadinya kiamat kubra tidak ada manusia yang mengetahui. Cuma Allah lah yang tahu, yang mengetahui kapan itu kiamat. Ya, bahkan Nabi Muhammad pun tidak diberitahu oleh Allah kapan terjadinya. Hanya ada tanda-tanda kedatangan kiamat itu, baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Nah, anak-anaknya, tanda-tanda kiamat tersebut sebagai tanda akhir zaman sebelum kiamat kubra terjadi. Hanya saja Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Apa sabdanya? Yang artinya, dan telah menceritakan kepada kami, Utaibah bin Sa'id telah menceritakan pada kami Al-Mughirah, yakni Al-Hidami, dari Abu Zinad bin Al-Asrah dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itu Ada menciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya, dan hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Nah, menurut bayangan hadis Nabi Muhammad SAW, anak-anak ya, jadi kiamat itu terjadi pada hari Jumat, tidak akan terjadi pada hari lain, cuma hari Jumat saja yang terjadi kiamat. Nah, setelah kita mempelajari tentang hari kiamat, macam-macam hari kiamat, sekarang kita mempelajari tentang tanda-tanda kiamat. Nah, anak-anak coba perhatikan, di sekitar kita ini banyak kali tanda-tanda kiamat, tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, peristiwa terjadinya hari akhir, tidak ada siapapun yang mengetahui tanggal, bulan, tahun, dan jam ataupun menitnya, semua tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan Nabi pun tidak akan mengetahuinya. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberikan kepada manusia dan kepada hambanya, meskipun Nabi Muhammad SAW. Nah, dari tanda-tanda tersebut, coba kita pelajari satu persatu tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda akan datangnya kiamat sugra atau kiamat kecil. Yang pertama, akan banyak kebohongan dan saksi palsu. Coba kita lihat sekarang, banyak kali yang menjadi saksi palsu, meskipun dia tahu itu adalah palsu, tapi dia mau menjadi saksi palsu. Itu merupakan salah satu tanda kiamat, anak-anak ya. Yang kedua, perbuatan dan kekacauan semakin meningkat di kalangan kita. Di mana-mana merajalela tentang kekacauan. Yang selanjutnya, merebaknya perbuatan riba. Dia sudah tahu bahwa riba itu haram, tapi tetap dia kerjakan, tetap dia perbuatkan. Nah, yang selanjutnya, banyaknya bermunculan fitnah yang beraneka ragam, di sana sini difitnah, yang benar disalahkan, yang salah
dibenarkan, itu merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Yang keempat, banyak anak durhaka kepada orang tua. Banyak durhaka kepada orang tua ya, anak-anak ya. Jadi kedurhakaan pada orang tua itu semakin merajalela sekarang. Itu merupakan juga tanda kiamat. Yang selanjutnya, banyak bermunculan nabi-nabi palsu mengakunya sebagai nabi. Padahal setelah lahirnya Nabi Muhammad nggak ada lagi nabi setelah lahirnya Muhammad. Tapi sekarang masih banyak yang mengaku sebagai dirinya nabi. Itu adalah nabi palsu yang merusak agama kita, yang merusak syariat kita. Itulah yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu, anak-anak ya. Selanjutnya, banyak wanita dibandingkan dengan laki-laki. Itu merupakan juga tanda-tanda kiamat kecil. Nah, anak-anak sudah tahu kan mana tanda-tanda kiamat kecil? Mudah-mudahan anak ibu tidak lagi menambah tanda-tanda kiamat tersebut. Yang kedua, tanda-tanda kiamat besar ataupun kiamat kubra. Yang pertama, matahari terbit dari ufuk barat. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat besar. Yang pertama adalah matahari terbitnya dari ufuk barat. Kalau sudah keluar matahari dari ufuk barat, berarti kita tidak ada lagi diterima taubat. Allah tidak akan lagi menerima taubat. Dan Al-Quran pun tidak ada tertulis, sudah kosong. Berarti itu sudah dekat kiamat ya anak-anak ya. Yang kedua, munculnya Dajjal. Siapa itu Dajjal? Dajjal itu adalah perusak di muka bumi. Yang merusak di muka bumi itulah Dajjal. Yang selanjutnya, turunnya Nabi Isa dari langit. Karena Nabi Isa belum wafat ya. Dulu difitnah oleh Yudas Iscariot, diangkat oleh Allah ke langit. Tapi waktu saat kiamat sudah dekat, Allah akan menurunkan lagi Nabi Isa ke bumi ini. Yang selanjutnya, turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dia akan dibaiat depan Ka'bah. Dia akan membenarkan orang-orang yang benar. Dia akan memusnahkan orang-orang yang tidak benar. Yang selanjutnya, munculnya Yud Ma'jud. Itu adalah sejenis binatang yang melata. Besarnya bisa memegang bola dunia atau matahari. Itu sejenis yang melata. Selanjutnya adalah munculnya Dabbah, binatang juga yang melata di bumi. Munculnya Dakhan, yaitu semacam awan berdebu dari ufuk timur dan ufuk barat. Selanjutnya terjadinya gerhana di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Apabila sudah terjadi tanda-tanda kiamat besar, berarti kiamat itu semakin dekat ya anak-anak ya. Setelah kita mendengar dan memahami berbagai macam tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar, yaitu malaikat telah meniupnya sangkakala dari kehancuran alam semesta, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 18 yang berbunyi, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَبَّةً وَحِجَابًا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهَا يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ
raduna la takhfa minkum khafiyah. Sadaqallahu adzim. Yang artinya anak-anak ya, maka apabila sangkakala telah ditiup sekali tiupan dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah kiamat besar dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu menghadapkan kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesuatu dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Quran surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 18. Nah, anak-anak sudah tahu kan apa itu dari hari kiamat? Setelah kita mempelajari hari kiamat, sekarang kita akan mempelajari apa hikmah dari hari kiamat itu. Nah, anak-anak, setelah kita tahu bahwa tanda-tanda kiamat itu sudah semakin dekat, yaitu tentang tanda kiamat besar, sekarang peristiwa terjadinya hari kiamat. Jadi sebelum terjadinya hari kiamat akan datang, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini akan menghadap sang Khaliknya dengan berbagai macam sebab, karena sakit, kecelakaan, usia sudah tua, semua akan terjadi karena untuk menemui ajalnya. Kemudian kiamat itu akan datang. Alam kubur juga disebut dengan alam bardah. Setelah kiamat, manusia akan semua meninggal. Dia akan berbalik alam, bukan lagi alam di dunia ini, bukan lagi alam fana ini, tapi dia sudah menghadap ke alam bardah, yaitu alam kubur. Setelah semua manusia berada di alam kubur, malaikat Israfil meniupkan sangkakala kedua. Kemudian semua makhluk hidup yang sudah berada di alam kuburnya bangkit kembali seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi telah digoncangkan dengan goncangan yang hebat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ada di kandungnya. Jadi semua yang ada di bumi itu dikeluarkannya semua, anak-anak ya. Qala insanu ma'alaha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi begini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Yauma idzin yasdurun nasu astata liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka masing-masing. Jadi setelah bumi mengeluarkan semua beban yang dikandungnya, dan setelah terjadi hari kiamat, maka manusia akan mengalami peristiwa besar, yaitu di alam akhirat. Ya anak-anak ya, sudah berbalik alam lagi, dari alam kubur berbalik kepada alam akhirat. Jadi di alam akhirat banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mereka menghadapi yaumul ba'ad. Yaumul ba'ad artinya hari kebangkitan. Setelah kita
mengalami hari kiamat, kemudian Allah membangkitkan manusia semua. Maksudnya adalah peristiwa dibangkitnya manusia dari kematian setelah hari kiamat. Dibangkitnya di sini maksudnya adalah dihidupkan lagi semua manusia. Akan dibangkitkan tanpa kecuali. Siapapun yang sudah mengalami ajalnya, kemudian malaikat sangkakala meniup sangkakala selanjutnya, manusia akan bangkit kembali dan Allah memberikan roh kepada manusia, memberikan nyawa kepada manusia, bangkit dari alam kuburnya. Mereka menjalani peristiwa besar, yaitu di akhirat nanti. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Mu'minun ayat 16 yang berbunyi, summa innakum yaumal qiyamah tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat nanti. Itu adalah yaumul ba'ad, hari kebangkitan anak-anak ya. Yang selanjutnya yaumul mahsyar, hari perkumpulan. Setelah dibangkitnya semua manusia, Allah akan mengumpulkan manusia yaitu di padang mahsyar dengan maksud di akhirat nanti ada satu hari yang dimana seluruh manusia telah dibangkitkan, akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas yang bernama padang mahsyar. Di sana semua manusia, semua mereka dikumpulkan untuk diadili. Setiap manusia dikumpulkan untuk diadili atas semua perbuatannya pada saat di dunia. Manusia akan menerima pengadilan dengan sangat adil tanpa merugikan sedikit. Manusia akan menerima pengadilan dengan sangat adil tanpa merugikan sedikit, dan tidak akan luput satupun dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa yauma yusarrihu jibalu wa taral arda yaridaqaha wa hasyarnahu fala. Nah anak-anak, coba perhatikan tahapan ketiga yaitu yaumul hisab. Yaumul hisab di mana hari perhitungan. Setiap manusia akan diminta perhitungan tentang amal perbuatannya. Maksudnya adalah suatu peristiwa di mana satu persatu akan dipanggil dan diperlihatkan segala catatan amal perbuatan kita semasa di dunia. Setiap perbuatan manusia di dunia, baik buruk, akan Allah pertanggungjawabkan. Apa yang kita kerjakan di dunia semua diperlihatkan nanti di akhirat, anak-anak ya, tanpa kecuali. Allah tidak ada memilih-milih kasih tentang amal perhitungan kita. Semua satu persatu akan diperiksa secara adil, sungguh-sungguh, tidak terkecuali, dan tidak ada yang tertinggal dari amalan-amalan kita selama ada di dunia ini. Jadi peristiwa ini tercermin dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Quran surat Al-Ghasyiyah tentang hisab. Yang selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu Yaumul Midan. Yaumul Midan adalah hari penimbangan amal kebaikan. Pada hari tersebut semua amal kita yang kita perbuat selama di dunia akan ditimbang. Setiap manusia akan memperoleh balasan yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Jika amalan kita baik, maka akan memperoleh balasan berupa surga. Dan sebaliknya, jika amalan kita itu tidak baik, juga akan memperoleh
balasannya itu neraka, anak-anak ya. Maka dari itu kita harus banyak beramal baik selama hidup di dunia ini sebagai usaha untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju bekal akhirat nanti. Dan selanjutnya, tahapan selanjutnya itu yaumul jaza. Yaumul jaza adalah hari pembalasan. Allah akan membalas selama di dunia. Allah akan membalas semuanya dengan pembalasan yang sesuai dengan amal perbuatannya ketika ada di dunia. Siapapun yang beriman dan mempunyai catatan amal kebaikan akan mendapatkan balasan dengan kebaikan. Dan sebaliknya, manusia yang punya banyak catatan amal keburukan, dia akan dibalas oleh Allah dengan keburukan pula. Yang baik mendapat surga dan yang kurang baik mendapat balasan neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 17, Al-yawma tujzu kullu nafsin bima kasabat la dulma yawma innallaha sari'ul hisab. Yang artinya pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah cepat hisabnya. Quran surat Al-Ghafir ayat 17. Nah anak-anak, dari tahapan demi tahapan yang Allah berikan kepada kita untuk mengingatkan kita kepadanya, untuk memberikan bekal, membawa bekal di akhirat. Jadi Allah menggambarkan, menceritakan tentang hari kiamat supaya mereka tahu hidup di dunia ini bukan semena-mena, tapi ada Allah. Dari pelajaran yang telah kita ambil mengenai tentang adanya hari akhir, marilah kita mengambil hikmahnya. Yang pertama adalah manusia ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan manusia selalu berharap pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat, lebih-lebih untuk kehidupan akhirat. Ya anak-anak ya, hikmah yang ketiga adalah dapat memotivasi manusia untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya di dunia ini sebagai bekal kehidupan akhirat nanti. Yang keempat, menjadikan manusia lebih berhati-hati dalam bersikap atau bertindak di kehidupan dunia. Hikmah yang kelima adalah menjadikan manusia untuk lebih baik dan istiqomah dalam beramal kebaikan sampai mati. Yang selanjutnya, menjadikan manusia berusaha untuk berperilaku baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam pandangan sesama manusia. Nah, dari itu kita telah memahami, mengkaji dan memperhatikan tentang hari kiamat dan mengambil hikmahnya. Anak-anak sudah tahu kan? Kemudian sebelum kita menutupi pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah anak-anak ya. Jadi untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.